membutuhkan makanan. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, tumbuh. Dan yang kelima, bernafas. Hari ini kita akan memperdalam materi mengenai ciri yang kedua, yaitu makhluk hidup dapat bergerak dan makhluk hidup berkembang biak. Are you ready? Great! Sebelum belajar, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, coba amati dua gambar berikut. Ada gambar yang pertama, ada gambar yang kedua. Pada gambar yang pertama, ini benda apa? Namanya apa? Ya, betul. Gambar yang pertama, batu. Dan gambar yang kedua, hewan apa? Pinter, macan. Apakah ada perbedaan dari kedua benda ini? Betul. Gambar yang pertama merupakan benda mati. Sedangkan gambar yang kedua, makhluk hidup. Macan termasuk benda hidup atau bisa kita sebut makhluk hidup. Nah, apakah batu dapat bergerak? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena batu adalah benda mati. Dia dapat bergerak apabila ada yang menggerakkannya. Sedangkan macan makhluk hidup. Karena itu, macan dapat bergerak, dapat berjalan, berlari dengan kencang sesuai dengan anggota tubuh yang dia miliki. Apakah binatang lain dapat bergerak? Apakah manusia dapat bergerak? Apakah tumbuhan dapat bergerak? Tentu saja, karena ketiga jenis benda ini, manusia, hewan, maupun tumbuhan adalah makhluk hidup. Tapi cara bergeraknya berbeda-beda. Allah memberikan kemampuan kepada setiap makhluk hidup untuk bergerak sesuai dengan anggota tubuh yang dia miliki. Contoh, kalian pernah melihat ikan? Ya, apa ikan mempunyai kaki? Tidak. Nah, ikan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anggota tubuh, sirip, dan ekor, sehingga dia hanya bisa bergerak di air dengan cara berenang. Bagaimana dengan burung? Burung memiliki sayap, sehingga cara bergeraknya bagaimana? Betul, dengan cara terbang. Jadi, bagaimana hewan itu bergerak itu tergantung dari anggota tubuh yang dia miliki. Nah, sekarang siapa yang tahu bagaimana cara bergerak ular? Ada yang pernah lihat ular bergerak? Betul, ular bergerak dengan bagian perutnya atau kita sebut melata. Kita perhatikan gambar berikut. Teman-teman, manusia juga dapat bergerak. Manusia dapat melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan apa yang dimiliki di bagian tubuhnya. Kaki dapat digunakan untuk berjalan, juga untuk berlari. Tangan bisa digunakan untuk menari, dan sebagainya. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan bergerak? Betul, tumbuhan juga bergerak. Tetapi, cara bergerak tumbuhan adalah dengan cara tumbuh ke atas atau melebar ke samping, bukan berpindah tempat. Apabila teman-teman punya sebuah pohon yang ditanam di depan rumah, pohon itu posisinya tetap akan ada di sana. Pohon itu akan tetap berdiri di situ, tertanam di sana. Tapi yang tadinya pohonnya kecil, maka seiring dengan berjalannya waktu akan semakin tinggi, cabangnya bertambah banyak, daunnya semakin rindang. Itu menandakan bahwa tumbuhan juga dapat bergerak. Teman-teman sudah paham semua? Baik, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan pada ciri yang ketiga, yaitu makhluk hidup berkembang biak. Teman-teman perhatikan, mengapa manusia di bumi ini semakin banyak jumlahnya? Ya, betul, karena manusia berkembang biak. Tujuan dari
berkembang biak adalah untuk memperbanyak keturunannya. Seseorang yang menikah maka akan memiliki anak. Anaknya kemudian menikah dan memiliki anak lagi. Anaknya menikah dan memiliki anak lagi. Itulah yang dimaksud dengan melangsungkan keturunan. Jadi, manusia adalah contoh salah satu makhluk hidup yang berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Nah, sekarang apakah hewan berkembang biak? Betul, hewan juga dapat berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada pula hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Coba siapa yang tahu apa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Betul, ayam, kemudian burung, itik, penyu, dan lain-lain. Dan apa contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan? Kuda, harimau, kambing, kerbau, dan lain-lain. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan dapat berkembang biak? Tentu saja. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara. Cara yang pertama adalah secara alami, dan cara yang kedua adalah secara buatan. Secara alami, tumbuhan berkembang biak dengan bagian tubuhnya, seperti biji, akar, atau tunas. Sedangkan secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia. Manusia bisa melakukan stek atau cangkok. Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Alfi. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana cara mencangkok. Sesuai dengan tema kita kali ini, ayo berkebun dengan mencangkok. Tapi sebelum itu, tahukah kalian apakah mencangkok itu? Ada yang tahu? Nih aku kasih tahu deh. Mencangkok adalah salah satu cara perkembangbiakan atau memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat yang lain. Cara perkembangbiakan dengan mencangkok ini sangat istimewa loh, khususnya untuk tanaman buah-buahan. Karena rasa dan bentuk dari buah yang dihasilkan biasanya akan sama persis dengan induknya. Gimana? Menarik bukan? Berbeda dengan perkembangbiakan yang dilakukan dengan menanam biji, di mana terkadang tanaman yang dihasilkan tidak sama dengan kriteria yang dimiliki oleh induknya loh. Pasti kalian pada penasaran ya, gimana sih cara mencangkok itu? Sabar, aku kasih tahu kok. Hehehehe. Sebelum kita mencangkok, pertama-tama kita harus mempersiapkan alat dan bahannya dulu teman. Kok jadi kayak mau bikin kue ya, pakai alat dan bahan segala? Hehehehe. Tapi bener loh, kita harus nyiapin alat dan bahannya terlebih dahulu. Kalian tenang aja, alat dan bahannya mudah didapat kok. Nih aku kasih tahu alat dan bahannya. Yang pertama, pisau, tali, kantong plastik, tanah, air, dan yang terakhir tanaman atau pohon yang hendak kita cangkok teman. Itu aja? Hah? Kok dikit banget? Itu karena cangkok itu mudah dan murah teman. Makanya kita nggak perlu repot-repot. Nah, karena alat dan bahannya udah pada siap, ayo kita mulai mencangkok. Pertama-tama, kita harus memilih batang yang hendak kita cangkok teman. Pastikan batang yang kita pilih adalah batang yang tegak lurus ke atas seperti ini. Hal ini dilakukan agar cangkokan kita dapat tumbuh dengan maksimal teman. Nah selanjutnya, setelah kita memilih batang yang hendak kita cangkok,
maka kita akan menandai batangnya seperti ini dengan menggunakan pisau. Langkah selanjutnya, berdasarkan tanda yang sudah kita buat tadi, maka batang tersebut kita kupas seperti ini ya teman. Tapi kalian harus hati-hati ya, karena salah sedikit bisa mengenai tangan kalian. Jadi sebaiknya mintalah bantuan orang dewasa ya teman-teman. Nah, jika batangnya sudah dikupas semua, maka hasilnya akan seperti ini teman. Selanjutnya, kita balut batang yang sudah kita kupas tadi menggunakan tanah, sehingga semua batang yang sudah dikupas tadi tertutupi dengan tanah yang sudah dibasahi dengan air seperti ini. Nah teman-teman, sekarang batang yang sudah dibalut dengan tanah tadi kita bungkus menggunakan kantong plastik yang sudah kita siapkan tadi. Dan kita ikat dengan tali biar kantong plastiknya dapat menempel dan menahan tanah yang ada di dalamnya. Ikat dengan kuat ya teman. Jika sudah seperti ini, maka kita tinggal menunggu selama 1 minggu sampai 2 minggu agar batang tersebut mengeluarkan akar-akar seperti ini teman. Di mana akar-akar tersebut pertanda bahwa cangkukan kita sudah siap dipotong dan ditempatkan di tempat yang baru teman. Bagaimana? Mudah bukan? Teman-teman, burung adalah makhluk hidup. Induk burung suka memberi makan anaknya. Meskipun harus mencari makan ke sana kemari, induk burung tidak pernah lelah merawat anaknya. Yuk kita bernyanyi. Aku punya lagu yang berjudul Burung Ketilang, ciptaan Ibu Sud. Kita dengarkan ya. Lalu nanti diamati apakah lagu tersebut memiliki pola bunyi yang sama pada setiap barisnya atau tidak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Hari ini teman-teman jadi semakin tahu ciri-ciri makhluk hidup itu selain membutuhkan makanan, ternyata makhluk hidup itu juga bergerak dan dapat berkembang biak. Semoga materi hari ini bermanfaat. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.